Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Layinatu Sifa, NIM 19030960017, akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran atau hadis yang menerangkan tentang pendidikan dan transformasi sosial. Perubahan sosial bisa terjadi jika masyarakat itu terdidik. Melalui pendidikan, manusia dapat belajar menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Melalui pendidikan, manusia dapat membentuk kepribadiannya. Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan umat manusia, yang telah tertulis jelas pada Al-Quran yang mengharuskan umat manusia untuk mendalami dan mengembangkan pengetahuan. Seperti yang tercermin pada Quran surat Muhammad ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna liyunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, yang artinya, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah, maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Selain itu, di dalam Al-Quran juga menjelaskan dan memberi gambaran pada kita bahwa pendidikan dapat merubah kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan tersebut harus berawal dari diri kita sendiri, seperti yang tercermin pada Quran surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumi hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa annallaha sami'un 'alim, di mana artinya siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat itu serupa dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa man khalfihi yahfadunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an
muddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Allah tidak menyerahkan manusia kepada hal-hal yang sepintas, sekilas juga tidak kebetul-betulan. Maka manusia juga harus melakukan perubahannya pada diri sendiri seperti yang tercermin pada ketiga surat tersebut. Selain itu, Syaid bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man asbaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya, orang yang pandai adalah yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Dari hadis tersebut, dalam menjalankan misi pendidikan, kita harus senantiasa juga mengevaluasi atas apa yang terjadi pada perubahan tersebut. Agar apa? Agar kita mengetahui baik buruknya atau kurang lebihnya sehingga dapat melakukan peningkatan dan terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik khususnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Quran sudah sangat jelas menjelaskan dan memberi gambaran kepada kita bahwa pendidikan dapat merubah kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan tersebut harus berawal dari diri manusia itu sendiri, seperti yang tercermin atau yang terkandung dalam surat Al-Anfal ayat 53. Dan pada pembahasan ayat selanjutnya, yaitu surat Muhammad ayat 38 dan surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah memberikan jaminan bagi masyarakat yang mempunyai pendidikan dan mengamalkannya, karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak melaksanakan perubahan. Jadi kita dituntut untuk selalu mengevaluasi diri kita agar dapat meningkatkan perubahan sosial sehingga pendidikan dan transformasi sosial dapat relevan untuk kemajuan manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan atau tercermin dalam kandungan hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriani dengan NIM 19030960005. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pendidikan terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan, namun tidak semua perubahan sosial yang terjadi berdampak positif, tetapi ada juga perubahan sosial yang menghasilkan akibat buruk bagi dunia pendidikan. Dampak positifnya yaitu sisi positif dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan adalah
dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Selanjutnya, dampak negatif. Sedangkan dari sisi negatif dari suatu perubahan sosial, terdapat pendidikan Islam adalah ketidaksiapan pendidikan menerima perubahan yang begitu cepat dan drastis. Artinya, lembaga pendidikan harus lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin berkembang dan terus berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Widya Hasnanuha dengan nomor NIM 19030966110. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fitriani. Pada zaman sekarang ini, ada perubahan sosial yang berjalan secara cepat dan ada juga yang berjalan secara lambat dan sangat berpengaruh pada pendidikan, misalnya dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cepat, maka perlu disediakan sekolah untuk menampung siswa tersebut. Masyarakat tersebut sangat membutuhkan pendidikan guna untuk mencapai tujuan dan untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi perkembangan zaman. Dari sekolah dengan pandangan siap pakai, tidak akan dihasilkan orang-orang muda yang dengan kecerdasannya berhasil memperbaiki kedudukan dalam susunan output. Dari sekolah semacam itu ada dua. Pertama, orang-orang muda yang terlahir berada dan akan terus menduduki setara sosial tinggi. Kedua, para pemuda tak berpunya yang akan tetap menelan kecewa karena mereka ternyata makin sulit naik ke tangga sosial yang lebih tinggi dari orang tua mereka. Sekolah yang tetap kukuh dengan prinsip-prinsip pedagogis, metode pendidikan, dan teknik-teknik pengajaran yang bersemangat siap pakai hanya akan menjadi lembaga reproduksi sosial, bukan lembaga perubahan sosial. Pengaruh perubahan sosial lainnya terhadap pendidikan adalah terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan. Seiring dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, hal yang lebih konkret dari pengaruh tersebut adalah ketika perubahan sosial membawa mereka kepada kebaikan ekonomi masyarakat dan menuntut mereka untuk memenuhi